Kamboja, dengan nama resmi kerajaan. Kamboja adalah sebuah negara berbentuk monarki konstitusional di Asia Tenggara. Negara ini merupakan penerus kekaisaran Khmer yang pernah menguasai seluruh semenanjung Indochina dari abad ke-11 hingga abad ke-14. Jika dilihat dalam peta Kamboja, negara ini berbatasan dengan Laos di bagian utara, Thailand di bagian barat, Vietnam di timur, dan Teluk Thailand di bagian selatan. Sementara dari sisi geografis, Kamboja terdiri dari dataran luas, dataran rendah dengan Danau Ton Lesap yang mengalir di atasnya, Sungai Basak, juga Sungai Mekong. Sebagian besar kawasan Kamboja berhutan lebat dengan sawah-sawah yang ada di dataran rendah. Kita juga akan mendapati ladang tanaman, rumput-rumput tinggi, serta wilayah dengan hutan tipis. Ibu kota negara Kamboja adalah Phnom Penh. Kamboja merupakan negara yang masuk menjadi anggota Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara pada 30 April tahun 1999. Di negara Kamboja, raja akan menjadi kepala negara seumur hidup. Barulah setelah raja wafat, akan dipilih seorang raja baru yang masih berasal dari keturunannya oleh pemimpin kedua faksi Buddhis, Perdana Menteri, hingga wakil ketua senat serta majelis nasional. Mata pencaharian penduduk negara tersebut adalah petani dan membuka usaha kecil. Sebagian juga mencari penghidupan dari sektor perikanan. Jumlah populasi di Kamboja saat ini 17.112.729 jiwa. Dari populasi tersebut, sekitar 97% populasi Kamboja menganut agama Buddha Theravada, 2% beragama Islam, 0,3% beragama Kristen, dan 0,5% agama lainnya. Hari dan tanggal ulang tahun tidak terlalu dianggap penting oleh masyarakat di sana. Hampir tidak ada orang asli sana yang beragama Islam. Hanya beberapa orang yang merayakannya, karena itu bukan bagian dari budaya lokal. Bahkan, mereka tidak ada yang hafal tanggal lahirnya, melainkan lebih hafal tentang di musim apa mereka lahir. Jika di setiap negara pada umumnya, termasuk Indonesia, merayakan tahun baru di akhir tahun, yakni tanggal 1 Januari. Beda halnya di negara yang satu ini. Warga Kamboja merayakan tahun baru setiap bulan April, tepatnya di akhir musim panen tradisional. Tidak ada McDonald's di Kamboja, dilansir dari Berbualan. Salah satu alasan mengapa tidak ada McDonald's di sana adalah untuk memberi kesempatan pasar makanan khas Kamboja untuk lebih berkembang dan mendapatkan keuntungan karena tidak tersaingi dengan brand luar negeri. Dikutip dari Nomad Sunfield, sebagian besar masyarakat Kamboja suka makan serangga. Serangga yang biasa dikonsumsi, yakni semut, jangkrik, tarantula, dan sebagainya. Biasanya serangga-serangga tersebut diolah dengan digoreng hingga renyah. Makanan yang terbuat dari serangga banyak dipasarkan. Meskipun demikian, bukan berarti serangga merupakan makanan pokok negara ini. Nasi, sayur, dan ikan juga ada dan menjadi sajian di sana. Kendaraan berbentuk unik seperti ini dapat ditemui di sepanjang jalanan Siem Reap, Kamboja. Bentuknya seperti delman. Tetapi kendaraan ini tidak menggunakan kuda untuk menjalankannya. Kendaraan itu berupa sepeda motor yang dimodifikasi sedemikian rupa, sehingga terhubung dengan sebuah kereta kayu, menyerupai yang biasa terpasang pada delman di bagian belakang, untuk mengangkut penumpang. Masyarakat sekitar biasa menyebut kendaraan ini dengan istilah tuk-tuk. Tuk-tuk menjadi transportasi umum bagi masyarakat Kamboja. Tuk-tuk juga biasa digunakan para wisatawan untuk berkeliling di salah satu destinasi wisata populer di Siem Reap, Angkor Wat. Khmer New Year merupakan festival terbesar di negara Kamboja untuk memperingati tahun baru dalam kalender etnik Khmer yang mendominasi lebih dari 90% penduduk Kamboja. Dilansir laman Travel Triangle, pada perayaan ini seluruh kantor dan sekolah yang ada di Kamboja akan libur selama 3 hari. Banyak dari masyarakat Kamboja memanfaatkan hari libur untuk berkumpul bersama keluarga. Selain itu, mereka juga akan mengunjungi kuil untuk berdoa, serta ikut upacara keagamaan di beberapa daerah.
banyak diselenggarakan berbagai acara dan pertunjukan seru untuk memeriahkan Khmer New Year. Water Festival. Water Festival merupakan salah satu festival tertua di negara Kamboja yang pertama kali diselenggarakan pada abad ke-12. Perayaan ini bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada para militer Angkatan Laut yang telah mengamankan wilayah Kamboja sejak periode Angkor. Water Festival diadakan di ibu kota Phnom Penh yang selalu berlangsung sangat meriah. Banyak lomba dan pertunjukan yang dapat wisatawan saksikan. Di antaranya balap perahu hingga atraksi militer Angkatan Laut Kamboja yang memukau. Water Festival dirayakan siang dan malam selama 3 hari. Saat di negara Kamboja, Anda akan sedikit susah membedakan mana yang tukang ojek dan mana yang warga lokal biasa. Di Indonesia, tukang ojek biasanya pakai rompi atau helm sebagai penanda. Namun beda halnya di Kamboja, pakaian mereka sama saja seperti warga lokal. Biasanya jika Anda melihat ada bapak-bapak atau mas-mas lagi duduk di atas motor di pinggir jalan, bisa jadi dia adalah tukang ojek. Mereka paling gampang ditemui di tempat-tempat umum, seperti bandara, terminal bus, pasar, atau sekitar hotel. Keranjang sangat sulit diucapkan, terutama oleh lidah Eropa, agar mudah dipanggil dan diingat. Para pekerja wisata seperti supir tuk-tuk atau pemandu wisata mengubah nama lokalnya menjadi nama yang mudah diucapkan. Misalnya, supir tuk-tuk yang saya naiki memperkenalkan dirinya dengan nama Sam, sedangkan nama aslinya adalah Viet Dae, atau tukang ojek yang bernama asli Kung Kiawi memperkenalkan dirinya dengan nama King Kung. Warga Kamboja tak segan untuk meminta uang tip kepada wisatawan. Memang tidak semua, tapi saya sedikit terkejut ketika memasuki pemeriksaan di bagian imigrasi di Phnom Penh. Salah seorang oknum petugas imigrasi tanpa sungkan meminta uang tip kepada saya. Ternyata bukan saya saja yang mengalaminya, teman saya pun mengalami hal serupa. Orang Kamboja suka memakai topi. Hal ini mungkin dikarenakan cuaca Kamboja yang sangat panas ketika musim kemarau. Banyak anak-anak, tua muda, wanita, ataupun pria mengenakan topi. Topinya pun beragam. Dari sekian banyak jenis topi, topi bambu seperti yang dikenakan 2 anak laki-laki di atas lah, yang menjadi topi kelas Kamboja. Hubungan antara Kamboja dan negara tetangganya, Vietnam dan Thailand, mengalami pasang surut selama bertahun-tahun karena kombinasi faktor sejarah, politik, dan budaya. Penting untuk dicatat bahwa menggeneralisasikan sentimen suatu populasi terhadap negara lain dapat menyederhanakan masalah yang rumit. Namun, saya dapat memberikan beberapa konteks mengenai faktor-faktor sejarah yang mempengaruhi hubungan antara negara-negara ini. Pertama, konflik bersejarah. Kamboja memiliki sejarah panjang ketegangan dengan Vietnam dan Thailand. Telah terjadi sengketa wilayah, invasi, dan konflik antara negara-negara ini selama berabad-abad. Kamboja memiliki sejarah terjebak dalam pengaruh negara-negara tetangganya yang lebih besar, yang terkadang menimbulkan perasaan benci atau tidak percaya. Kedua, perbedaan budaya dan etnis. Perbedaan budaya dan etnis juga dapat berperan dalam membentuk persepsi dan sikap Kamboja. Thailand dan Vietnam memiliki budaya dan identitas yang berbeda, yang terkadang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau prasangka. Ketiga, faktor politik. Politik juga dapat mempengaruhi persepsi dan hubungan antar negara. Perubahan kepemimpinan, kepentingan geopolitik, dan keluhan historis berdampak pada cara negara-negara berinteraksi satu sama lain. Penting untuk menyadari bahwa isu-isu ini rumit dan memiliki banyak aspek, dan tidak semua individu di Kamboja memiliki pandangan negatif terhadap Vietnam dan Thailand. Hubungan antar negara bersifat dinamis dan dapat berubah seiring berjalannya waktu, berdasarkan berbagai faktor seperti diplomasi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Bagaimana menurut Anda? Tulis di komentar.